Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai barat, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Tuhan Juru Selamat dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus. Karena di bawah kalau lain tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. 4 ayat 12 dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya atau dibenarkan dengan mulut mengaku atau diselamatkan, dengan orang-orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat yang ke-9. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya, kiranya kita tetap hadir alam di perkenan Tuhan untuk melakukan aktivitas kita, sehat kita di sore hari ini. Mungkin kita sedang mengenang kopi bersama dengan keluarga, sedang memikirkan apa besok yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya menyampaikan firman Allah melalui YouTube ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau membuat kami berkenan di hadapan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang buruk. Jadi sebagaimana tadi pagi saya berkata, saya akan menyampaikan kehendak Allah. Ya. Jadi apa itu kehendak Allah? Menurut Paulus ada 3 hal yang penting kita pikirkan dalam melakukan kehendak Allah dalam perjalanan menjalani dunia ini, ya. Kadangkala tubuh kita, roh kita, jiwa kita ini terikat kepada dunia ini. Dan itulah sebabnya Paulus menyampaikan kita lihat saja supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Dan jangan menyusahkan diri dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan tubuh supaya engkau tahu mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi puji nama Tuhan. Kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, yang pertama dikatakan adalah apa yang baik. Tentu kita tahu apa yang baik. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi baik menurut Allah sudah tentu baik menurut kita. Nah, yang kita mau harapkan adalah supaya kita tetap dalam hidup ini, dalam beriman, kita tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi ketika kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, kita sebenarnya sedang hidup dalam kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu akan membawa kita ke dalam kesejahteraan. Kehendak Allah itu akan membawa kita ke dalam damai sejahtera. Kehendak Allah itu akan membawa kita kepada hal-hal yang positif, bukan kepada hal-hal yang negatif. Dan itulah sebabnya pentingnya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pentingnya kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, yang kedua kata firman Allah, apa yang berkenan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, apa yang dapat diterima oleh Tuhan. Jadi, hal-hal yang dapat diterima, ketaatan, kasih yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, itu dapat diterima oleh Tuhan. Dan membalas yang jahat dengan kebaikan itu dapat diterima oleh Tuhan. Dan banyak hal yang bisa kita ceritakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepada. Dan Tuhan
akan senantiasa melakukan kehendaknya bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya. Kepada setiap orang yang percaya, kalau engkau berdoa menurut kehendaknya, maka Tuhan akan menjawab. Ada banyak memang firman Allah katakan bagaimana Tuhan mau menjawab doa-doa kita supaya kita menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Adalah apa yang dapat diterima oleh Tuhan. Dan kalau kita abai terhadap apa yang berkenan kepada Allah itu, karena ini sesuatu yang kadang-kala menyimpang. Orang dipercayakan kepada sebuah jabatan, tetapi melakukan apa yang tidak berkenan dengan korup. Itu tidak baik di hadapan Allah, tidak dapat diterima Allah. Menipu orang itu tidak dapat diterima oleh Allah. Berselingkuh itu tidak dapat diterima oleh Allah. Menginginkan harta orang lain tidak dapat diterima oleh Allah. Saling mengolok sesama hamba Tuhan tidak dapat diterima oleh Allah. Tidak menghargai sesama pelayan-pelayan Tuhan walaupun lain tidak dapat diterima oleh Allah. Nah, yang melakukan kehendak Allah, apa yang dapat diterima Allah? Bergaul karib satu dengan yang lain, membangun hubungan yang baik, berdoa bersama di hadapan Tuhan, menangis bersama, berpuasa bersama. Ya, sangat sulit bagi kita untuk bisa berdoa dan berpuasa bersama hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Kita punya kepentingan tersendiri, kita punya juga jam-jam doa puasa sendiri dan lain sebagainya. Tapi jarang kita mau menyatukan doa puasa yang betul-betul menghubunginya bersama, menyampaikan doa-doa bersama kepada Allah. Dan saya sudah mengatakan ada dampak doa puasa yang sangat luar biasa itu kepada setiap orang-orang. Kita sudah melihat bagaimana Esther, kita sudah melihat bagaimana itu si Yosafat. Allah sendiri yang berperan membunuh, bahkan mereka menjarah apa yang menjadi milik orang-orang Moab, orang-orang Muni, orang-orang Amori selama 3 hari, bahkan ya sampai masih tidak bisa mereka cari. Akhirnya mereka di hari yang keempat mengambil keputusan untuk memuji. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam kehidupan berdoa dan berpuasa bersama. Dan tapi siapa pun saya ketika saya merencanakan doa dan puasa saya selama 40 hari sebelum itu tiba, tiba-tiba penyakit saya berdiri luar biasa. Tapi saya bersyukur ketika saya minta dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, saya masih ingin berpuasa. Tetap saya akan berpuasa selama 40 hari, tapi kan tidak lagi sesuai dengan jadwal. Dan saya reschedule, kemudian saya katakan bahwa saya berdoa tetap 40 hari, tetapi dengan apa mungkin tidak bisa, ya tidak bisa karena ada hal-hal yang saya lakukan yang kadang-kala saya harus makan di situ. Berdoa bersama misalnya, saya kalau berpuasa tidak enak ya. Biasanya saya berpuasa pada hari. Nah, kita sebagai orang percaya harus mengambil doa kita. Kadang-kala kita juga berpuasa, merendahkan hati, mencari perkenanan Tuhan. Baca Yesaya 58 supaya kita bergairah untuk berdoa dan berpuasa. Ada banyak orang tidak bergairah berdoa dan berpuasa karena tidak tahu tujuannya. Tapi kalau engkau tahu tujuan berdoa dan berpuasa, itu juga menjaga keseimbangan hidup untuk tetap eksis, untuk tetap kuat.
Walaupun kadang-kala seperti saya kelihatan begitu luar biasa gitu. Bukan mau memuji Tuhan, atau bukan mau memuji diri, tetapi hal itu saya rasakan. Tetapi dapat juga saya sakit. Tetapi saya melawan dengan iman dan kemenangan. Lakukan kehendak Allah supaya Allah menjawab Tuhan. Nah, hal yang baik itulah yang perlu kita. Yang kemudian yang sempurna. Dan apa yang sempurna? Itulah kehendak Allah yang sempurna. Itu kalau Anda pernah pergi ke toko sepatu, ya, toko sepatu, lalu Anda mencoba, setelah Anda pakai berjalan, gitu ya, atau membeli pakaian, lalu kemudian Anda mencoba dan kemudian Anda keluar, Anda mencoba berkata, wah, cocok ini, ya. Bagus. Dan akhirnya kalau sudah dibilang begitu kan, ya mantap. Tapi coba dibilang nggak cocok, untuk kita juga nggak selera. Tapi kalau bilang cocok, mantap, pas, luar biasa. Nah, hal yang sempurna yang Tuhan kehendaki itu adalah hal yang cocok di hadapan Tuhan, adalah yang pas di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya apa yang sesuai dengan firman Allah itu yang pas di hadapan Tuhan, itu yang cocok di hadapan Tuhan, itu yang sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi yang sempurna, ya kita bisa melakukan apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan, taat dan mengikuti firman Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga doa-doa kita akan terjawab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami melakukan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit apa saja, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan Tuhan, terima kasih kepadamu. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka, apapun itu Tuhan, kau datang kepada mereka, mau menjamah mereka, engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kau dapat melakukan mujizat saat ini juga. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar, dan oleh pilih untuk memboleh kuasa yang kau oleh firman yang terima kasih buat perawatan. Kalau engkau sudah mengalami masalah, angkat kedua tangan, apapun itu. Ialah tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu, kau memberikan kelegaan. Kami datang kepadamu, kau memberikan solusi. Kami datang kepadamu, kau memberikan dalam nama Yesus. Tolong setiap mereka yang mengangkat tangan kepadamu sebagaimana dalam nama Yesus kami bersyukur dan saya berdoa. Terima kasih buat jawabanmu, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih. Karena Allah akan mencukupi segala kebutuhan dan kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau kita beristirahat, biarlah kita beristirahat untuk jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa dan satu dua ayat. Mantap, mantap, mantap.